Netanyahu angkat suara, gara-gara 50 orang pasukannya dilumpuhkan oleh Kopassus. Di tengah konflik yang terus berkecamuk antara Israel dan Palestina, situasi semakin memanas dengan insiden terbaru yang mengguncang dunia internasional. Pada saat perang sengit berlangsung di Gaza, pasukan elit Israel mengalami kemunduran besar ketika 50 personel mereka dilumpuhkan oleh pasukan khusus Indonesia, Kopassus, yang terlibat dalam operasi di daerah tersebut. Kejadian ini tidak hanya menghebohkan arena perang tetapi juga merembet hingga ke tingkat diplomasi internasional. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, segera mengadakan konferensi pers darurat untuk memberikan respons terhadap insiden tersebut. Dalam pidato yang penuh dengan ketegangan, Netanyahu menyatakan kemarahannya dan kecemasan mendalam atas serangan yang mengakibatkan kehilangan besar di pihak pasukannya. Dia menyebut peristiwa ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Israel dan ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Netanyahu menggarisbawahi bahwa meskipun Israel berusaha untuk menegakkan haknya dalam konflik ini, kehilangan 50 personel merupakan pukulan yang sangat besar. Lebih lanjut, Netanyahu menuntut penjelasan dari komunitas internasional mengenai peran Kopassus dalam konflik ini, serta meminta dukungan global untuk memperkuat posisi Israel di panggung internasional. Dia menekankan bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik ini harus lebih transparan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perdana Menteri juga menegaskan bahwa Israel akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggapi insiden ini, termasuk kemungkinan tindakan militer lebih lanjut dan strategi baru untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Dikutip CNBC pada dini hari, respon Netanyahu mencerminkan ketegangan yang meningkat dalam konflik yang sudah lama berlangsung dan menunjukkan bagaimana konflik lokal dapat menarik perhatian dan intervensi internasional yang lebih besar. Insiden ini mempertegas bahwa di tengah ketidakpastian global, setiap tindakan dan keputusan dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas, mempengaruhi dinamika geopolitik dan hubungan antar negara. Meskipun belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai penyebab pasti dari bentrokan ini, banyak pihak menunggu dengan waspada perkembangan berikutnya, sembari berharap agar ketegangan ini tidak membesar menjadi konflik berskala lebih luas. Insiden ini menjadi perhatian penting bagi dunia internasional, terutama di kalangan militer dan diplomasi. Baik Israel maupun Indonesia, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan melalui jalur diplomasi. Dunia akan terus memantau dengan saksama bagaimana kedua negara ini akan menangani situasi yang sangat sensitif ini. Ketegangan yang terjadi di Gaza dengan Israel mencapai puncaknya setelah pasukan elit Indonesia Komando Pasukan Khusus Kopassus dilaporkan berhasil melumpuhkan 50 orang militer Israel dalam sebuah operasi rahasia yang dilancarkan pada dini hari tadi. Pihak lain Lebanon dan Hizbullah menyambut baik tindakan ini. Pemimpin Hizbullah menyampaikan dalam pidatonya, "Kami berterima kasih atas bantuan dari saudara-saudara kita dari Indonesia yang menunjukkan keberanian luar biasa. Ini adalah bukti bahwa perlawanan terhadap agresi Israel tidak hanya milik Lebanon, tapi seluruh dunia." Sementara itu di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa keterlibatan Kopassus dalam operasi tersebut merupakan bagian dari misi perdamaian dan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan internasional. Juru bicara Kementerian Teguh Faizal menyatakan, Indonesia selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia, dan tindakan Kopassus ini sesuai dengan mandat internasional yang diberikan kepada kami. Para pengamat politik Timur Tengah khawatir bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut antara Israel dan Palestina yang selama bertahun-tahun sudah terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Dengan keterlibatan pasukan asing seperti Kopassus, situasi di lapangan bisa menjadi lebih rumit terutama jika pihak-pihak internasional lain turut campur.